Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Eno TV. Berjumpa lagi dengan saya Haris Saputro. Sudah lama tidak bersiar ini program kami karena ya ada satu lain hal. Di episode kali ini menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, di pojok Nadine ini kembali kedatangan siapa lagi kalau bukan Bapak Septian Dwita Karisma. Ya, terima kasih. Ketua Komunitas Pelestari Sejarah Historia Van Madiun. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Sudah lama ini tidak bertemu ini ya. Belum ngopi-ngopi. Ya, di edisi malam ini sesuai dengan kesepakatan kita akan membicarakan hal yang minim dari yang minim. Panitia 9 kita sempitkan lagi menjadi 3 orang ini kan ya. Yang mungkin 2 atau 3 diantaranya ada kaitannya dengan Mataraman ini kan. Iya. Nah, ya mungkin bisa dimulai Pak Septian, siapa dulu yang mau dibahas ini nanti? Mungkin Wahid Hasyim ya. Ya. Nah, Bapaknya Gus Dur ya. Ya. Sesuai dengan tema ruangan kita. Ya, tentu bicara tentang panitia 9 itu yang menarik ya, karena di dalam panitia 9 itu kita bisa melihat bagaimana para founding father kita ini bersilang pendapat dan berdebat secara ilmiah bagaimana menentukan bangsa kita di masa depan, dasar negara, terus selain dasar negara juga dasar berbangsa, konsep kenegaraan itu ya, yang dimana di dalamnya ada kaum nasionalis dan kaum Islamis saat itu ya, yang diwakili oleh beberapa kiai ya. Di antaranya yang kita bahas ya dialah Wahid Hasyim, Kiai Kahar Muzakir ya, lalu juga Abi Kusno Cokrosiwoso. Iya, Abi Kusno Cokrosiwoso ya. Ini menarik bagaimana perdebatan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita dalam berbangsa dan bernegara, bahwa perbedaan pendapat itu pasti ada di kalangan kita. Tentu kita harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana, dan kita tentu harus bisa mengimbangi perbedaan itu ya. Kita harus saling menghormati, dan kita harus punya dasar yang jelas ketika melakukan duel intelektual itu ya. Ya, bicara tentang panitia 9 ya, yang menarik dalam ini ialah bagaimana Soekarno itu sebagai tokoh saat itu dia berusaha untuk memberi penengahan ketika kita membuat suatu dasar bangsa ya di dalam PPKI ya. Akhirnya terciptalah juga panitia 9, yang panitia ini yang membahas tentang khusus tentang dasar negara, yang dimana ada perdebatan masuk ada sebuah poin yang dimana menyelenggarakan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam ya. Ini kan menjadi perdebatan yang cukup serius di dalam saat itu ya, dimana beberapa kaum nasionalis dan non Muslim saat itu merasa merasa tersingkir di dalam rancangan awal Pancasila itu ya. Akhirnya namun gini, sebenarnya dalam konteksnya kenapa kok ada syariat Islam, bahwa saat itu saya mengutip dari buku yang berjudul Negara Paripurna karangan Yudi Latif, disematkan Israel itu karena dalam rangka apa? Dalam rangka untuk dalam konteksnya gini, dalam konteks bahasanya Islam itu saat itu kerap diintimidasi oleh Belanda. Beberapa ulama ingin memunculkan konsep Islam di dalam suatu negara. Itu konteksnya kayak gitu ya. Namun ketika itu dimunculkan, kemudian terjadi perdebatan itu. Nah, kembali lagi di dalam
bicara soal panitia itu, sosok Kiai Wahid Hasyim adalah sosok yang cukup dia bisa menyatukan antara tradisi keagamaan tradisional dan modern. Iya. Dia kan putra dari Kiai Hasyim Asy'ari ya, seorang pelopor Islam ya, gerakan Islam dan pendiri Tebu Ireng. Namun yang menarik dari sini ialah saya melihat Wahid Hasyim itu adalah sosok yang bisa memformulasi antara pemikiran barat dan tradisional, ya formulasi menjadi sebuah pemikiran yang istilahnya kompleks, dan meskipun saat itu banyak orang mengatakan NU itu tradisional, namun di dalam pikiran Wahid Hasyim itu NU itu menjadi sebuah pemikiran yang dimana bisa diterima oleh semua kalangan. Dibuktikan dimana Wahid Hasyim menjadi ketua Masyumi ya. Ya, di awal 45 itu. Dan dari itu juga Tebu Ireng. Oke, Wahid Hasyim itu ketika setelah dia di pondok Tebu Ireng, dia sekolah di sekolah barat di Surabaya sana. Bercorak barat ya. Mulo itu di HIS kalau nggak salah di Surabaya sana. Ya, ini saya bisa mengatakan bahwa tidak semua kiai saat itu, putra-putri kiai itu yang sekolah di berpendidikan barat. Dan Wahid Hasyim adalah salah satu contoh kiai yang visioner ya. Dan saya mengutip dari buku yang berjudul judulnya saya lupa. Judulnya maaf. Yang ditulis oleh Anwar Harjono, bisa dikatakan pada tahun 1935 Tebu Ireng sudah menggunakan kurikulum barat. Oh ya, itu kan ketika Wahid Hasyim pulang dari sekolahnya itu kan. Iya. Itu pun oleh abahnya ya Hasyim Asy'ari kan dia diminta bikin madrasah baru. Iya. Yang Tebu Ireng yang dalam tanda kutip yang masih murni ini tidak terkontaminasi. Iya, itu. Dia di mana dia bisa memformulasikan ilmu barat di dalam ilmu tradisional itu ya. Ya. Kita bisa melihat bahwa pemikiran beliau itu sangat visioner, dan juga beliau juga salah satu penggagas pendidikan barat di kalangan pesantren. Iya. Pesantren juga, karena salah satu pelopornya. Saat itu kan beliau jadi kepala Kementerian Agama ya. Iya, Menteri Agama pertama. Menteri Agama pertama. Dia juga mempelopori sekolah tinggi Islam itu ya. Mendukung pembangunan sekolah tinggi Islam yang ada di Jogja, sekarang di UI itu. Ya, dari sinilah kita bisa melihat kemegahan pemikiran Wahid Hasyim ya sebagai seorang ulama tradisional ya itu. Ya, ketika Panitia 9 ini beliau juga dengan legowo istilah syariat Islam bagi para pemuda dihapus, dan juga legowo juga bagi Indonesia adalah negara berasal Islam juga dihapus gitu. Karena ada wacana untuk itu menaruh Islam di dalam ruang lingkup konstitusi kita itu saat itu ya. Dan ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita ya, sebagai generasi muda, lebih terbuka lagi ya, fleksibel. Jadi tidak melulu, kalau bahasanya Islam itu tidak melulu ke Arab-Araban gitu. Iya, Arab ya tiga Arab, Jawa itu tetap digawa gitu. Meskipun kita tradisional, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Iya. Itu yang saya petik dari Wahid Hasyim. Jujur saya, meski saya bukan orang NU, saya kagum dengan Wahid Hasyim. Oke. Kalau selanjutnya ini mau kita bahas bedah lagi secara lebih mendetail lah, kita lanjut tokoh yang kedua. Iya, satu lagi. Bagaimana Wahid Hasyim ini sebagai seorang tokoh yang tokoh ulama maupun dia politisi itu, dia meskipun dia di kalangan tradisional, dia bisa merangkul kalangan modern ketika dia menjadi ketua Masyumi ya.
Muhammadiyah dia bisa rangkul, dan orang Muhammadiyah, Persis dan sebagainya menerima dia sebagai sosok yang bisa memimpin partai yang menjadi wadah umat Islam saat itu ya. Itu menarik ya. Itu ketika Wahid Hasyim meninggal 1953, akhirnya Masyumi goyah itu. Cepat meninggal. Wahid Hasyim itu. Itu artinya di sini saya bisa melihat Wahid Hasyim itu adalah sosok yang ideal, ulama yang ideal gitu ya. Ya. Maksudnya tokoh kedua, mau siapa dulu nih? Siapa lagi ya? Kahar Muzakir apa? Ya, Kahar Muzakir. Ya, ini berkaitan dengan Wahid Hasyim ya. Kahar Muzakir ini adalah tokoh yang berperan juga di dalam dalam konstitusi kita, ya, di mana dia memasukkan di dalam preambul pembukaan ya Undang-Undang Dasar itu, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu ya, itu di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar itu yang merancang Kahar Muzakir itu. Kahar Muzakir ini adalah sosok ulama yang berlatar belakang Muhammadiyah. Benar ya. Dia lahir di Yogyakarta 1902. 1902, dan saat itu Kahar Muzakir itu adalah sosok yang cukup disegani karena dia memiliki peranan besar di dalam pendidikan dan sosial. Dia pernah menjabat sebagai kepala di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah di Yogyakarta, dan beliau juga pernah menjadi rektor pertama di Sekolah Tinggi Islam, dan dia cukup akrab dengan Kiai Wahid Hasyim untuk merumuskan sebuah persatuan Islam saat itu ya di dalam Partai Islam Indonesia itu saat itu. Dan dia juga sosok yang bisa merangkul semua golongan ya, termasuk kaum tradisional itu. Maka dari itu kenapa Kahar Muzakir ini menjadi sosok sentral di dalam gerakan Islam modern, terutama gerakan Islam di bidang pendidikan itu. Dan STI ini terkenal sebagai sekolah yang terbuka, di mana banyak para santri entah dari Jombang ataupun entah dari mana Kediri itu di STI ini saat itu ya. Dan beliau juga bisa membuktikan bahwa gerakan Islam itu bisa ngeblend gitu. Kahar Muzakir ini dia cukup menarik ya di dalam kajian kita kali ini ya. Selain itu juga Kahar Muzakir, selain juga penginisiasi STI, juga beliau memiliki peran yang cukup sentral di dalam Partai Masyumi saat itu dimana dia salah satu membantu Wahid Hasyim untuk menggerakkan roda gerakan Islam ya. Dia bisa membangun kader Islam yang intelektual, mendukung berbagai gerakan Islam, diantaranya berdirinya HMI, berdirinya PII, bahkan ada seorang jebolan tebu ireng itu juga kuliahnya di STI itu. Itu ya, mungkin yang menarik dari seorang Kiai Kahar Muzakir ini ketika orang tuanya dia adalah seorang pedagang. Iya, pedagang, dia pedagang kaya. Dia kan juga kaya. Mungkin kalau anak sekarang kan ketika anaknya presiden kan anaknya muda flexing gitu, tapi beliau tetap bersikukuh ingin membantu perjuangan kemerdekaan. Iya. Yang menurut Masnya sendiri apa yang memotivasi itu? Apakah karena dulu memang zamannya kolonial, kalau sekarang kan kita sudah terbebas dari era kolonial, jadi anak-anak yang mungkin secara strata sosial berada di atas itu leha-leha kita bahas. Iya, tentu beliau dekat dengan tokoh-tokoh Islam ya, seperti Muhammad Nasir, Wahid Hasyim dan sebagainya di gerakan Islam saat itu di
PUI ya, Persatuan Umat Islam itu, dan dia juga memiliki pendidikan modern ya. Di Jadi Kairo yang kan ya? Di Kairo apa ya? ya termasuk dia kuliah di Kairo juga ya. Dan akhirnya itu yang membuat ini yang membuat alam pikir beliau itu terbuka atas nasib bangsa kita ya Mas ya. Dan akhirnya dia menyerahkan hidupnya untuk perjuangan bangsa kita. Jadi kaum intelektual saat itu, orang berbudaya saat itu ialah di mana mereka bisa peka terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Ya, ini tanpa mendiskreditkan sosok pahlawan dulu ya. Iya. Misalnya dulu itu tidak terjadi penjajahan oleh Belanda, apakah semangat itu apakah masih ada menurut jenengan? Gimana? Kan ini saya tidak mendiskreditkan para pahlawan ya. Misalkan dulu itu tidak ada penjajahan tidak ada penjajahan di manapun negara kita ya kayak kondisinya bebas dari penjajahan. Apakah semangat beliau ini juga tetap membara gitu? Kalau kita bayangkan jika dulu nggak ada penjajahan ya, pasti perlawanan ya saya yakin perlawanan itu ada. Pasti setiap kepemimpinan, setiap raja itu pasti ada ininya, ada beloknya. Seperti yang di Pati ini berarti ya? Ya. Meskipun kita sudah merdeka, ya artinya nanti kedepannya itu apa istilahnya pasti akan ada perlawanan itu ya, termasuk di era-era saat itu. Ya salah satu motivasinya ya pengen mengusir penjajah itu juga kan beliau ini kan. Ya kalau dalam konteks penjajahan memang dia sebagai kaum intelektual ya pengen mengusir ya. Tapi jika kita bayangkan nggak ada penjajahan, pasti dia akan melakukan sebuah reformasi gitu. Tentunya yang tidak sesuai dengan entah itu pemerintahan ataupun kondisi sosial masyarakat ya. Iya, tapi kalau dalam hal ini bangsa kita pasti dijajah karena secara kondisi geografi kita menguntungkan ya. Benar. Itu kita nggak dijajah, pasti dijajah. Oke. Ada lagi yang menarik dari beliau? Sudah gitu kayaknya. Ya kita ini sepertinya singkat ini. Kita lanjut ke sosok ketiga. Sosok ketiga tadi Abi Kusno Cokrosuyoso. Abi Kusno Cokrosuyoso ini adiknya Cokroaminoto. Iya, dia adiknya Cokroaminoto. Dia orang Delopo, lahir di Delopo. Beliau bapaknya Cokro Amiseno, seorang pejabat. Ya. Tadi kan Kiai Wahid Hasyim juga ada dari Sewulan kan ya? Iya, dari Sewulan. Ini dari Delopo. Cokro Amiseno ini daerah dari Cokronegoro, Bupati Ponorogo yang nanti berkaitan dengan Pondok Pesantren Tegasari. Iya, satu sejarah dengan Pak Cokroaminoto. Beliau adalah salah satu tokoh yang memiliki peran sentral di dalam Panitia 9 itu. Di antaranya dia membuat Sumpah Presiden. Iya, Sumpah Presiden. Yang untuk dilantik. Iya, dia kan kalau presiden kalau mau dilantik disumpah dulu ya. Dia yang buat, yang rancang itu. Dan menariknya dari beliau itu adalah dia adalah seorang tokoh Islam yang cukup visioner karena dia yang mendorong gerakan radikalisme di kalangan pemuda saat itu, termasuk mengucui tentara penjajah Jepang untuk membuat peta tanah air. Lalu juga dia saat itu tokoh PSII ya, atau Partai Serikat Islam Indonesia itu ya. Dan Cokroaminoto. Dan beliau itu pernah menjadi seorang menteri, sekarang menteri ini ya, menteri pembangunan apa istilahnya? Menteri ini pembangunan. Aku lupa. Oh ya, nanti perhubungan. Iya, perhubungan. Menteri perhubungan. Meskipun dia menteri perhubungan, dia hidup dengan sederhana ya. Sampai dia nggak mau menerima fasilitas dari negara.
dia meninggal di Surabaya tahun 60-an ya karena jantung itu sampai kayak gitu. Dan Cokro Amisena juga Cokro apa? Suyoso Suyoso juga memiliki peran dalam ini menggerakkan pemuda, terutama kaum orang di Hizbullah itu membangun gerakan Hizbullah itu di era pasca kemerdekaan itu. Jadi Pak Cokro keluarga Pak Cokro ini sebetulnya cukup memiliki peran sentral. Namun beliau kan orang Delopo ya, lahir di Delopo, tapi tidak semua orang Madiun tahu beliau. Dan pemerintah kita mungkin belum notice bahwa ada pahlawan di Madiun. Sebenarnya banyak, termasuk beliau. Beliau itu perannya besar tapi nggak di notice oleh masyarakat kita dan pemerintah kita. Harusnya kita sebagai orang Madiun mendorong beliau untuk jadi pahlawan nasional. Masa belum pahlawan nasional? Padahal dari tadi Karmo Sagir sudah, Kiai Wadasim sudah. Iya. Dari panitia sebelah ini hanya beliau yang belum. Saya ngecek itu belum ada beliau. Abi Kusno itu. Ya ini mungkin selain tugas dengan Ronggo Jumeno ini harus Ronggo Prawiro ya memang banyak tokoh-tokoh Madiun yang belum di pahlawan nasional ya. Itu sangat disayangkan sebenarnya kita memperjuangkan itu. Ya kalau saya ingin tanya, kalau Kiai ya Host Cokroaminoto kan lebih faknya ke pendidikan, istilah ini kan ke pergerakan. Ada lagi nggak yang kiranya berbeda ataupun mungkin sama dengan Cokroaminoto perjuangan dari Cokro Abiyusoso? Iya, salah satunya Cokro dia ini penerus estafet Pak Cokroaminoto ya saat itu ya. Tetap di pendidikan juga? Apa? Tetap di dunia pendidikan juga? Di dunia pergerakan. Pak Cokroaminoto kan pendidikan taman siswa kan ya? Bukan, itu kalau taman siswa itu ini salah. Beda. Iya beda. Pak Cokroaminoto itu Serikat Islam. Serikat politik Islam. Ya. Politik, gerakan politik ya. Jadi beliau satu arah dengan Pak Cokroaminoto dalam prinsip-prinsip perjuangannya. Itu. Jadi seperti itulah. Ya, jadi yang saya menarik lagi dari panitia 9 ini kan ketika dulu Muhammad Hatta sempat menyarankan bahwa pendidikan kita federal ataupun desentralisasi pusat ya. Kalau sampai itu terwujud menurut Anda bagaimana? Ya, ini menarik ini. Sebenarnya federal itu adalah sebuah tatanan negara yang dimana ya secara alam kita itu harus kayak gitu. Mungkin ya cocok ya karena kita memiliki perbedaan yang mencolok antar bangsa ya. Jawa dengan karakternya, Aceh dengan karakternya, Kalimantan, Bali dengan karakternya masing-masing. Bung Hatta itu pengen mereka berkembang secara otonom di bawah Republik Indonesia. Namun Pak Karno bersikeras untuk membuat sebuah konsep NKRI, Negara Kesatuan. Bung Hatta dia ingin negara-negara lain berkembang sesuai dengan tradisinya, karena kalau berbentuk kesatuan itu akhirnya akan ada sentrisme itu. Sentrisme bagaimana Jawa bisa gitu ya. Namun kalau bagi Soekarno, kita masih di awal kemerdekaan, jadi masuk serikat federal itu dikesampingkan dulu, karena semisal nanti federal diteken, misalnya kayak gitu di awal kemerdekaan, pasti akan banyak negara-negara yang ingin merdeka. Ya. Itu kan perdebatan juga ya. Ya, sampai tahun 50 juga ketika RIS ya, di situ diluncurkan istilahnya dibuktikan beberapa negara beberapa wilayah itu gabung ke Indonesia ya. Dan konsekuensi logis dari negara kesatuan memang ini istilahnya negara-negara wilayah lain tidak punya otonomi untuk berkembang sesuai dengan adat dan budayanya itu.
Jadi kalau sekarang itu relevan atau tidak, ya sebenarnya kan sekarang Republik rasa iya. Ya artinya ketika kita NKRI ya kita harus konsekuen ya, bagaimana kita harus istilahnya memiliki kepedulian terhadap kepulauan lain dan lain sebagainya. Ya saya juga gimana ya? Anda takut salah ngomong gimana? Karena saya pendukung federal. Itu sih ya. Ya itu. Ya nanti saya kembali lagi masalah ke Madun ini nanti. Ya, ke era kemerdekaan dulu, berita kemerdekaan sampai ke Madun itu prosesnya bagaimana, terus jangan jelaskan cara singkat aja lah. Terus dari warga sekitar Madun itu bagaimana menyikapi adanya kemerdekaan ini? Apakah langsung mengusir Belanda-Belanda yang masih ada di sini atau bagaimana? Ya, bicara soal proses kemerdekaan ini, saya pernah wawancara dengan Pak Yusuf, dengan veteran lainnya, dan berdasar buku ya. Dan catatan dari wali kota Madiun saat itu tahun 45 itu, di dalam sumber yang saya baca itu bagaimana proses kemerdekaan di Madiun. Yang pertama ada peran dari gerakan bawah tanah, yang dimana gerakan bawah tanah ini memberikan informasi melalui radio bahwa Indonesia merdeka. Akhirnya informasi ini disebarkan oleh para pelajar yang saat itu di sekolah, sekarang jadi susuran itu ya. Susuran dulu kan sekolah guru ya, dulu susuran apa Bernardus itu. Oh ya. Disebarkan oleh pelajar-pelajar itu. Saat itu kan Agustus itu liburan panjang ya. Ketika mendengar berita kemerdekaan itu, para pelajar langsung pulang ke daerah-daerah untuk mengumumkan bahwa Indonesia merdeka. Lalu ada surat kabel dari pemerintah dari kaum Republik ke kepala desa bahwa Indonesia telah merdeka. Dan kita baru mendengar merdeka itu pada 18 September. 1 bulan ya? Maaf, 18 Agustus. 1 hari ya? Iya, maaf. 18 Agustus 1945 kita baru mendengar merdeka. Kalau nggak salah Bojonegoro itu sampai 20-an Agustus itu dia baru mendengar informasi merdeka itu. Nah, setelah merdeka itu rakyat itu langsung melakukan gerakan kolektif ya di bulan September itu, di mana rakyat itu sebelumnya ketika mendengar Indonesia merdeka itu rakyat Madiun itu turun ke jalan, euforia. Mereka membuat bendera dengan kain yang seenake, membuat lambang dari kaleng itu merah putih itu di Jalan Pahlawan itu rame peki merdeka itu. Akhirnya ya euforia sekali ya, sampai Jepang itu kewalahan ya, dan tidak bisa bergerak dan nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu pada bulan September itu terjadi gerakan massa, kira-kira bulan 9 September itu, di mana rakyat itu melakukan pengepungan di wilayah markas Jepang di Madiun. Yang pertama di Korem saat itu menjadi markas markas Kanpetai. Terus Bosbo menjadi markas besar bala tentara Dainipong Madiun. Lalu juga Lanut Iswayudi. Mereka mengepung gitu dengan senjata seadanya. Orang yang saya wawancari membawa grenjing atau istilahnya pedang. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa bambu runcing, ada yang bawa pelewang, ada yang bawa di arit
sana digawa lah dari itu agar menakut-nakuti Jepang, dan mereka menuntut ya, orang-orang Madiun ini menuntut senjata Jepang untuk dikasihkan kepada rakyat. Itu. Nah, menariknya di markas Kanpeta itu, di Korem itu saat itu masyarakat itu dia mengepung markas itu dari jam 10 sampai jam 7 malam gitu. Hingga akhirnya Bupati Madiun itu turun tangan untuk menenangkan massa, dan akhirnya dia masuk ke dalam markas Kanpeta itu dan menyatakan bahwa Jepang harus menyerah daripada terjadi pertumpahan darah. Karena masyarakat saat itu sudah ngamuk, sudah gedem-gedem lah ya. Jepangnya nggak nantang, 5.000 saja silakan, 50.000 ya kan. Takut gitu ya. saya tidak akan mundur gitu. Nah, gitu. Ya. Dan pengepungan itu dimobilisasi oleh perwira-perwira peta pembela tanah air itu, yang saat itu memiliki kontribusi besar di dalam pengerahan massa. Akhirnya ketika jam 7 Jepang menyatakan mundur dari jabatannya sebagai seorang pemimpin di daerah di Madiun sini. Ya, pemimpin daerah mundur atas tuntutan masyarakat ya. Dan akhirnya Legowo enggak sampai pemakzulan kan ya. Iya, tidak sampai pemakzulan, dia dimakzulkan oleh rakyat akhirnya. Semua senjata itu diserahkan kepada rakyat. Oh ya. Tanpa tersisa apapun. Tanpa tersisa. Iya. Dibagi-bagikan ke BKR. Oh ya, kalau itu kan BKR belum TNI ya. Iya. Ke BKR lalu ke masyarakat. Akhirnya masyarakat dimobilisasi menjadi laskar-laskar itu. Ke pelajar itu nanti akan jadi trip TGB itu akan diberikan itu. Ya dalam rangka untuk kedepannya ini, untuk perang kemerdekaan itu. Iya. Ya, itu. Dan seluruh aset yang dimiliki oleh Jepang maupun Belanda itu dinasionalisasi, termasuk pabrik gula, termasuk gedung-gedung, termasuk semuanya lah. Dinasionalisasi, diklaim milik ormas, diklaim milik ormas itu, atau organisasi itu. Oke. Jadi saat itu ormas itu punya aset banyak. Enggak sekarang aja ya, dulu juga. Ya. Ya, mungkin terakhir Pak Septian, nasihat ataupun mungkin kata-kata dari jenengan memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia ini, mungkin dari sejarah apa yang harus ditingkatkan, apa yang sebelumnya ini dulu deh, ketika ada entah itu isu ataupun mungkin sudah dilaksanakan pencatatan ulang sejarah, menurut jenengan bagaimana? Ya, tentu kita bicara soal pencatatan ulang sejarah apalagi yang dilakukan oleh pemerintah ya, tentu pasti itu berkenaan dengan istilahnya ada dampak positifnya dan negatifnya. Positifnya ya itu bisa dibuat pembelajaran, dibuat untuk belajar mengajar di sekolah. Berarti istilah sejarah ditulis oleh orang yang menang itu masih terkacang gitu. Iya, bahasanya secara formal itu ya. Namun dampak negatifnya bagaimana sejarah itu akan bersifat sesuai dengan pemesannya itu ya. Jadi beberapa sejarah akan menggunakan tafsir pemerintah. Ya itu. Pemerintah yang dikala itu berkuasa. Ya, yang dikala ini berkuasa. Ya. Itu. Ya, kalau bagi saya, ya tentu kita harus lebih banyak membaca sejarah ya, karena sejarah itu bukan hanya versi ini aja, namun ada banyak sejarah lain. Kita harus bisa saling membandingkan ya. Kita harus bisa banyak membaca berbagai sumber. Jadi biar nggak berat sebelah dalam memahami sejarah. Itu sih bagi saya ya. Kalau jangan diminta harus apa yang harus kiranya dicatatkan ketika ada pencatatan ulang sejarah. Kalau kebanyakan KAI kan menginginkan
perjuangan-perjuangan kiai dimasukkan di pembelajaran, misalkan kayak tadi Kiai Hasyim ataupun kiai yang berjuang di peristiwa resolusi jihad itu. Kalau jenengan sendiri apa yang ingin lanjut? Ya tentu beberapa tokoh-tokoh yang berperan yang dihilangkan dalam sejarah ini seperti peran Aidit dalam menculik Soekarno, peran apa istilahnya kaum pesindo ya golongan kiri dalam membangun dalam perang di Surabaya, terus peran kaum perempuan selama perang akhir militer Belanda dan sebagainya itu perlu dicantumkan itu contoh pesindo di Aceh itu sampai buat bank. Pesindo kan pemuda sosialis Indonesia, dia sampai buat bank sampai saking dia besarnya, dan itu tidak dicatat dalam sejarah. Dan dia punya peranan penting dalam perjuangan bangsa kita. Contoh kayak gitu. Ya, berarti kata-kata terakhir untuk HUT kemerdekaan ini. Ya tentu ya kita masih muda, tentu akan banyak dinamika yang kita hadapi ketika kita menjalani sebagai seorang bangsa ya. Tentu kita harus lebih arif dan bijaksana, dan tentu ketika kita memberikan istilahnya ya kita harus memberikan sumbangsi yang positif bagi bangsa kita ya. Dan ya kita sebagai bangsa Indonesia yang sekarang hidup di era modern tentu harus memiliki dampak, dan juga kompetensi kita harus tetap dimunculkan ya. Jangan menggunakan relasi kita tanpa kompetensi. Artinya kita berkarya harus dengan kompetensi. Tidak mengandalkan kekuasaan Bapak gitu ya? Iya, tidak mengandalkan gitu. Karena ini adalah bukti demokrasi ya. Kalau itu terjadi maka demokrasi kita perlu dipertanyakan. Oke, gitu. Yang terakhir, apa hukumnya malam tirakatan diisi dengan joget-jogetan dan mabuk-mabukan? Itu bukan kepada saya ya. Nggak usah dijawab, Mas Septian. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan berbagi ilmu tentang sejarah. Ya, mohon maaf bila ada salah ya. Ya, terima kasih para pemirsa yang sudah menyimak obrolan singkat pada malam hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.